Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja Forum. Di segmen yang ketiga, saya telah bergabung bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Mas Suryo Pratomo. Malam, Mas Tommy. Malam, Budiman. Kemudian ada Duta Besar Indonesia untuk Vietnam, Mas Denny Abdi. Malam, Mas Denny. Selamat malam, Pak Budiman. Dan kemudian ada epidemiolog dari Griffith University Australia, Mas Diki Budiman. Malam, Mas Diki. Malam, Mas. Dan masih juga bersama saya wartawan yang konsisten menulis soal COVID, Ahmad Arif. Arif, jadi tulisan Anda terakhir di Kompas yang saya lihat adalah membandingkan bagaimana penanganan di India ya. Itu gimana sebetulnya Anda lihat ledakan kasus di India yang bisa dipelajari untuk Indonesia sebetulnya? Jadi kan kalau kita lihat kan India memang gagal menahan terjadinya lonjakan kasus ya. Mereka pernah mengalami lonjakan kasus yang luar biasa dan kematian yang sangat tinggi dan seterusnya. Tetapi kemudian kalau kita lihat mereka cukup berhasil menurunkan dengan waktu yang cukup singkat ya, sekitar 2 minggu kasus bisa turun dengan sangat drastis ya. Sekarang memang masih cukup tinggi juga kasusnya, tapi jauh lebih menurun. Ada 3 hal yang kalau kita lihat ya, keberhasilan India waktu itu yang membuat mereka gagal dan kemudian itu juga kemudian dibayar ketika mereka berhasil menurunkan. Yang membuat mereka gagal kan adalah salah satunya adalah menghentikan program pelacakan yang intensif ya, tes mereka juga dikurangi. Lalu adalah pengabaian kegiatan-kegiatan berkerumunan ya, baik kegiatan ritual masyarakat maupun pemilihan umum ya di sana dan banyak hal yang lain yang itu menyebabkan lonjakan kasus yang terjadi beriringan dengan munculnya varian baru, varian Delta ini. Nah, ketika kemudian terjadi lonjakan kasus yang luar biasa, mereka kembali mengintensifkan. Pertama yang mereka lakukan adalah melakukan lockdown ya. Mereka melakukan lockdown di beberapa negara bagiannya secara ketat dan memastikan 3M-nya ya, yang sangat ketat juga gitu ya, yang dengan sanksi yang tegas dan juga yang juga sangat signifikan adalah mereka melakukan tes yang sangat masif gitu. Ada 2 juta tes yang mereka lakukan, bahkan lebih ya 2,5 juta tes yang mereka lakukan. Yang ini kalau kita bandingkan dengan di Indonesia, dengan populasi mereka sekitar 4 kali lipat Indonesia, seharusnya Indonesia minimal melakukan 500.000 tes yang saat ini, dan ini kita masih jauh dari itu gitu. Nah, ini yang kemudian menurut saya berhasil menurunkan laju COVID di India. Dan yang ini kalau menurut saya kalau kita mau belajar dari India itu pun mungkin variabelnya harus ditambah karena ada perbedaan karakter kan. Kita kepulauan, India mungkin ada daratan kontinental yang mungkin bisa satu gelombang. Tapi di Indonesia kita kepulauan, mungkin yang terjadi sekarang di Jawa belum dirasakan demikian dasar di Sumatera atau di Sulawesi dan Kalimantan. Tetapi kalau kita tidak melakukan pembatasan yang tegas, wabah dari Jawa ini bisa kemana-mana dan itu lebih mengkhawatirkan lagi karena kita tahu bahwa fasilitas kesehatan di luar Jawa pasti akan jauh lebih timpang dibandingkan di Jawa. Nah ini kalau menurut saya hal yang harus kita hati-hati karena kalau tidak bisa separah India dan bahkan bisa lebih parah. Lebih parah dari India? Bisa lebih parah karena gelombangnya bisa lebih panjang misalnya karena tidak selesai-selesai kan giliran dari satu pulau ke pulau yang lain dan apalagi kita tahu bahwa reinfeksi juga masih bisa terjadi gitu. Oke, baik. Ini yang harus dilihat. Oke, baik. Saya ke Mas Tommy. Mas Tommy, jadi apa yang bisa dipelajari ya? Mas Tommy udah pernah di Satgas juga, kemudian berada di Singapura. Apa yang bisa dipelajari Indonesia dari pengalaman Singapura mengelola COVID-19, Mas Tommy? Ya sebetulnya Indonesia dengan Singapura menerapkan pendekatan yang sama, yaitu menggunakan rem dan gas. Jadi Singapura ketika kasus meningkat di bulan April Mei tahun lalu itu menerapkan circuit breaker. Mereka tidak menerapkan lockdown tapi circuit breaker. Pada bulan Juni mereka lepas dan kemudian melihat kasus itu terus menurun, tetapi pembukaannya itu dilakukan secara bertahap. Jadi ada 3 fase sampai kemudian tanggal 28 Desember dibuka, di mana orang boleh keluar 8 orang dan makan di luar juga boleh 8 orang. Tetapi optimisme yang begitu tinggi di Singapura sehingga kemudian ada persiapan bahkan untuk menyelenggarakan Shangri-La Dialogue, World Economic Forum, itu tiba-tiba berubah ketika 8 Mei ada kasus varian Delta itu. Dan varian Delta itu yang mengejutkan Singapura mengenai kepada mereka yang ada di frontliner yang sebetulnya sudah divaksinasi, yaitu seorang perawat di Rumah Sakit Tan Tock Seng dan juga seorang pegawai yang ada di Bandara Changi. Itu yang kemudian berubah dan
kemudian rem diinjak lagi secara ketat, di mana semua restoran ditutup, tempat kebugaran juga dilarang, bioskop ditutup, orang keluar hanya boleh 2 orang, makan di restoran tidak bisa. Itu yang terjadi dalam sebulan terakhir sejak 12 Mei sampai tanggal 14 Juni. Bahkan sekolah tatap muka kemudian dihentikan baru tanggal 28 Juni yang lalu dibuka kembali. Jadi Singapura belajar betul dari semua proses yang terjadi, bahkan kemudian diambil tindakan, disesuaikan dengan pendekatan yang sangat saintifik karena tim riset mereka sangat kuat, dan pendekatan yang dilakukan sekarang ada 3, yakni testing di agresif, tracing digunakan dengan cara digital, dan keempat adalah treatment vaksinasi yang diharapkan pada tanggal 9 Agustus ketika merayakan kemerdekaan 2/3 dari masyarakat Singapura itu sudah selesai divaksinasi. Mas Tommy, kalau kita lihat gelombang grafik ya, gelombang grafiknya COVID-19 di Singapura, itu kan pada 2 April 49 kasus harian, kemudian melonjak 897 di 24 April, terus kemudian turun 125 di 9 Juli, kemudian 31 Juli 396, 15 Agustus 2020 81, dan sekarang pada angka 9. Nah, ini penurunannya sebetulnya faktor kuncinya apa? Pada 3T tadi dan disiplin masyarakat, atau problemnya di mana, Mas Tommy? Ya, semua kan sebetulnya sama teorinya. Virus itu berpindah kalau ada carrier-nya. Dan carrier untuk virus COVID-19 itu adalah manusia. Karena itu yang dilakukan Singapura adalah semua orang diminta untuk tinggal di rumah. Perdana Menteri selalu mengatakan stay at home, stay at home. Intinya adalah jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang esensial. Kalau keluar rumah hanya maksimum 2 orang, jangan lupa menggunakan masker. Dan yang menarik dari Singapura, mereka leading by example. Jadi pemimpin itu memberikan contoh ketika dia minta tinggal di rumah, ya mereka tinggal juga di rumah. Kalau mereka minta untuk 14 hari atau 21 hari di karantina, ya semua pejabat Singapura kalau keluar negeri itu di karantina 21 hari. Dan selama ini boleh dikatakan tidak ada seorang pun pejabat Singapura yang pergi ke luar negeri kecuali Menteri Luar Negeri. Oke, baik. Dari Singapura saya pindah ke Vietnam, ada Duta Besar Denny Abdi. Mas Denny, jadi kalau pengalaman Vietnam yang bisa dipakai untuk Indonesia untuk pengendalian COVID, apa Mas Denny? Ya, terima kasih Pak Budiman. Kalau Vietnam agak sedikit berbeda, misalnya tadi kita mendengarkan bagaimana India, Indonesia, bahkan Singapura mengandalkan testing. Kalau Vietnam sebetulnya agak lebih sederhana. Vietnam agak lebih sederhana pendekatannya, yaitu semata-mata mengandalkan disiplin masyarakat. Dan memang kekuatannya di situ. Jadi gas remnya sama dengan Indonesia ya. Jadi ketika COVID-nya rendah, dia akan buka ekonominya, namun ketika kemudian ada peningkatan, walaupun peningkatannya tidak bisa kita bandingkan dengan Indonesia. Contoh, hari ini penambahannya untuk seluruh Vietnam itu ada 450. Tetapi yang menarik dari Vietnam, ketika pemerintahnya bilang tutup, itu semua tutup. Jadi tidak ada debat, tidak ada ngeyel-ngeyelan di lapangan. Itu petugas-petugasnya itu keliling naik mobil pakai toa, ngasih tahu, memberitahukan restoran-restoran, kemudian secara serentak mereka ngikut apa yang disampaikan pemerintah. Nah, saya pikir ini kekuatan Vietnam, dan dari awal COVID sampai sekarang Vietnam bisa meredam itu sehingga fasilitas kesehatan mereka tidak kewalahan. Jadi mereka tidak melakukan testing besar-besaran di komunitas-komunitas untuk mencari siapa yang kena COVID, tetapi lebih memiliki early warning system. Jadi misalnya ada 1 orang di 1 apartemen kena COVID, mereka menggunakan sistem namanya F0. Jadi pasien itu disebut F0. Nanti orang yang kontak dengan F0 itu dinamakan F1. Nah, semua ini akan lapor dalam waktu singkat. Otoritas kesehatan lokal itu akan mengetahui siapa yang F0, siapa yang F1. Kemudian F0 akan otomatis dia bawa ke rumah sakit, akan dirawat. F1 semua akan di PCR dan dikarantina di tempat khusus. Kemudian F2-nya di karantina secara mandiri, tetapi semua dalam pemantauan. Sampai nanti F2-nya itu
secara berurutan semua pulih baru mereka buka lagi. Nah, jadi mereka sistem buka tutupnya itu betul-betul sangat berjalan sangat baik. Itu kira-kira Pak Mas Denny, kalau kita lihat juga tadi ya, ini grafis untuk Vietnam ya, bersumbernya adalah Johns Hopkins University. Itu kan dari 3 Februari 2021 ada 66, 27 April 5, terus ada kenaikan 325 di 31 Mei, kemudian naik lagi 470 di 19 Juni dan 28 Juni turun lagi 396 di 28 Juni. Ini ada peningkatan 27 April ini karena problem apa yang bisa dilihat dari data itu, Mas Denny? Ya, mereka memang membagi dalam gelombang ya. Jadi mereka mulai dari 27 April itu mereka kategorikan gelombang keempat. Gelombang keempat? Gelombang keempat ini lebih karena memang varian Delta. Varian Delta yang menyebabkan gelombang keempat. Dan unfortunately masuknya di kawasan industri. Nah, kita tahu Vietnam merupakan salah satu negara yang menjaga betul industrinya tetap bergerak. Sehingga Vietnam adalah hampir satu-satunya negara mungkin di Asia tertinggi, ekonominya tetap tumbuh 2,9% dalam tahun 2020. Nah, ini karena klaster ini masuk di kawasan industri, memang sekarang agak kewalahan dia untuk meredam. Tetapi bisa mereka tahan tetap. Jadi kalau kami rata-ratakan sejak tanggal 27 April sampai sekarang, rata-rata per hari itu kenaikan 204 orang. Jadi lebih karena varian Delta dan masuknya ke kawasan industri. Dan dengan cepat mereka men-shift yang tadinya prioritas vaksinasi tidak termasuk pekerja industri, sekarang mereka shift ke pekerja industri. Jadi mereka sangat, karena pemerintahnya itu tadi, jadi pemerintahnya sangat leluasa untuk membuat perencanaan karena apapun yang mereka katakan akan immediately diikuti oleh masyarakatnya. Oke, baik. Kalau saya ke Bung Diki Budiman. Ini kalau Bung Diki lihat, ini Indonesia ini sedang memasuki gelombang kedua yang sedang menanjak, yang puncaknya belum ketahuan, atau masih lanjutan dari gelombang pertama sih, Bung Diki? Ya, pro kontra ini yang memang semua punya dasar, tapi intinya saat ini sebetulnya kita di gelombang pertama yang menuju puncak, dan sayangnya inilah masa paling serius untuk Indonesia ya. Bahkan tahun depan kita insya Allah tidak akan mengalami yang seperti, tapi ini benar amat sangat seriusnya Bang Budiman. Apa? Karena periode saat ini puncak potensinya di akhir Juli dengan sampai di puncaknya nggak cuma 1 hari, bisa 2 minggu atau 3 minggu. Bahkan mulai melandainya di September ya, sampai akhir September. Dengan angka yang kalau kita tidak lakukan lockdown, kita itu bisa mengalami kasus di 400 ribuan dengan angka kematian 2.000-3.000. Dan inilah yang memang sudah kita prediksi sebetulnya dari Januari. Dan kita hadapi ini potensi lebih buruk lagi karena kehadiran Delta varian. Jadi esensinya sebetulnya bukan hanya masalah gelombang, tapi bagaimana kita merespon dan meminimalisir ledakan ini supaya tidak besar. Itu yang paling penting. Oke, Bung Diki bilang lockdown ya, tapi kan kemudian pemerintah mengambil PPKM mikro darurat. Ini sebenarnya hanya semacam istilah yang berbeda-beda atau seperti apa, dan apakah ini bisa menanggulangi penularan COVID? Tapi jawaban Bung Diki setelah jeda berikut ini.